tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al khusyuk wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Hitam tuh gara-gara panas itu kan, Pak. Iya. Masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitam-hitamin. Memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam. Orang kalau lama memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam. Otomatis itu. Ya, seperti ada toko-toko Syiah memang terbongkar itu di Iran. Mereka sengaja letakkan batu panas supaya hitam dahinya. Gitu kan. Akibat sholat maka wajahnya akan menjadi bagus, enak dipandang. Athar sujud, bekas sujud itu bukan berarti hitamnya jidat di sini. Ada orang sengaja menggesek-gesekkan jidatnya di lantai, kalau perlu taruh batu di sini sehingga kelihatan hitam di sini, belang di sini. Mau menciptakan athar sujud, bekas-bekas sujud. Kemudian Allah sifatkan lagi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalha, oleh Ibnu Abbas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud yakni as-samtul hasan, yaitu perangai yang baik. Yang tidak menafikan, artinya bekas dari sujud nggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia. Para sahabat. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al khusyuk wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-salatu tuhsin wujuhahum. Salat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat salatu bil laili hasuna wujuh bin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Coba perhatikan, Pak. Kalau kita sujudnya, tangannya kita tidak jadi apa sih? Telekan. Antum lebih banyak bertelekan kepada kepala. Jadi ketika antum sujud kepalanya ditekan, tangannya nggak menekan gitu. Mungkin kepala antum cepat hitam. Bener. Karena kan hitam tuh gara-gara panas itu kan, Pak. Iya. Tapi kalau antum bertelekannya di atas tangan sambil kita sujud, insya Allah nggak cepat hitam, Pak. Iya, nggak cepat hitam. Cuma masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitam-hitamin biar kelihatan, ahli ibadah. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang jidat hitam ria. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Banyak penukilan perkataan para ulama seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa orang yang jidat hitam itu ria. Maksudnya itu. Jadi ada orang sengaja dihitam-hitamin, terus sujudnya dilama-lamain. Tujuan dia pengen kelihatan hitam, biar orang-orang lihat, nih saya hitam nih. Iya. Saulin juga hitam, Pak, 6, Pak. Tanda hitam di dahi teman-teman sekalian adalah hadis, adalah ayat Al-Quran surah Al-Fatih. Ya. Surah Al-Fatih. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, gitu kan? Nomor 1 dahi sama hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam. Orang kalau lama memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam. Otomatis itu. Ya, itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29. Ya. Ayat 4 surah nomor 48 ayat 29 ini menjelaskan tentang masalah itu. Masalah kasus, ya, masalah kasus orang sengaja, maka itu adalah perbuatan yang salah, ya. Seperti ada toko-toko Syiah memang terbongkar itu di Iran. Mereka sengaja letakkan batu panas supaya hitam dahinya, gitu kan. Dan kemudian ada juga orang yang seperti kaum Khawarij, ya. Sebagian kaum Khawarij yang seperti yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dahinya hitam.
gitu kan? Karena di zaman dulu kalau sujudnya di tanah, mereka nggak punya alas karpet kayak kita sekarang gitu kan. Maka itu ada memang, tapi itu bukan berarti mencoreng kehormatan dan kesucian orang yang punya dahi hitam. Perhatikan surah Al-Fatih berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah, ayat 29. Walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Gitu kan? Al-ayah. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah dan yang bersamanya para sahabat, mereka sangat tegas terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Kalian melihat mereka, ciri-cirinya Nabi dan para sahabat selalu ruku, sujud mencari karunia Tuhannya. Perhatikan kalimat ruku, sujud, ada sujud ya. Maka kalian melihat di wajah mereka karena sujud tadi tanda-tanda sujud. Apa itu? Dahinya hitam. Otomatis itu, gitu. Dan itu Allah SWT berikan kepada seseorang mukmin. Yang penting dia jaga, dia kontrol, jangan sampai dia menjadi orang-orang yang sombong dengan itu misalnya atau riya ya. Nah, saya ingin meluruskan ya. Ada ayat yang berbunyi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Ini sering orang-orang dakwah salaf dicaci akan hal ini. Lihat tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Surat Al-Fatah ayat ke-29. Apa maksudnya tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka dari bekas sujud? Lihat penjelasan para ulama salaf. Ini yang paling mudah kita lepas dari perbedaan pendapat. Lihat penjelasan para ulama salaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, yakni as-samtul hasan. Apa artinya samtul hasan? Yaitu sifat yang tidak banyak bergerak kecuali untuk kebaikan. Nah, ini makna yang pertama, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Maksudnya adalah as-samtul hasan. Dari wajahnya terlihat orang yang baik, orang yang wibawanya tinggi, kehormatannya dijaga. Ya, tidak tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan. Rasulullah SAW kalau tertawa itu senyum. Itu sudah tertawa banget tuh. Tertawa senyum. Makanya para sahabat heran kalau pernah Rasulullah SAW terlihat gigi gerahamnya itu heran. Karena tertawanya beliau adalah senyum. Itu untuk menjaga as-samtul hasan. Yaitu penampilan yang baik. Dalam artian wibawa kehormatan da'i yang baik. Kemudian di sini disebutkan itu pendapat tadi dari Abdullah bin Abbas. Pendapat Imam Mujahid. Yang dimaksud dengan tanda pada wajah mereka dari bekas sujud mereka adalah al-khusyu' wat tawadhu, kekhusyuan dan ketawaduan, rendah hati. Tatkala dia bergaul, khusyuk, tawadhu, tidak mudah pecicilan. Ya, ini namanya tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka karena bekas sujud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Suddi mengatakan, as-shalah tuhassinu wujuhahum. Akibat salat maka wajahnya akan menjadi bagus, enak dipandang. Ini makna yang ketiga. Salat menjaga wajahnya menjadi enak dipandang. Itu yang dimaksud simahum, tanda-tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, enak dipandang. Itu pendapat As-Suddi. Pendapat yang keempat, man kafarat salatuhu bil-lail hasuna wajhu bin-nahar. Pendapat yang keempat adalah barang siapa yang banyak salat malamnya maka bagus wajahnya, enak wajahnya dipandang di siang hari. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang keempat. Ya. Dan itu pendapat dari Jabir radhiyallahu anhu. Pendapat yang kelima,
tanda-tanda pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, maksudnya adalah bekas ibadah terlihat dari wajah mereka. Ya, cahaya bukan bekas ibadah, cahaya ibadah. Cahaya ibadah. Lihat perkataan para ulama salaf, inna lil hasati nuran fil qalb wa dhiya'an fil wajh wa sa'atan fil rizq wa mahabbatan fi qulubin nas. Sesungguhnya amal saleh mendatangkan cahaya di hati, kemudian cahaya pada wajah, keluasan pada rezeki, dan kecintaan di tengah hati-hati manusia. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beberapa makna dari tanda-tanda pada wajah mereka dari bekas sujud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apakah tanda hitam merupakan tanda yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Bukan. Akan tetapi semoga itu nanti menjadi saksi kepada Allah bahwa orang ini sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan yang dimaksud dalam ayat tadi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ada yang disebut dengan atharis sujud, bekas sujud Bapak. Ada bekas-bekas sujud bagi orang yang betul-betul total sujudnya. Sujud hakiki ialah melahirkan bekas sujud. Apakah ada bekas sujud di dalam wajah kita? Lihat wajah kita Bapak Ibu sekalian. Tapi atharis sujud, bekas sujud itu bukan berarti hitamnya jidat di sini. Ada orang sengaja menggesek-gesekkan jidatnya di lantai, kalau perlu taruh batu di sini sehingga kelihatan hitam di sini, belang di sini. Mau menciptakan atharis sujud, bekas-bekas sujud. Itu bukan bekas itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Bekas sujud itu bukan hitam di dahi, malah itu bisa berdosa Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sengaja menggesek-gesekkan di sajadah supaya hitam di sini, itu merubah ciptaan Allah yang tampan dan yang cantik menjadi jelek kelihatan. Itu merusak. Kalau dilarang operasi plastik karena merubah ciptaan Tuhan, maka sengaja merubah ketampanan, kecantikan pada jidat kita ini, itu pun juga sama. Jadi jangan pernah ada yang melakukan penghitaman jidat dengan memburu atharis sujud. Sekali lagi saya ingatkan, konsep bekas sujud itu bukan hitamnya di dahi, bukan hitamnya di jidat ini. Tapi yang dimaksud atharis sujud itu ialah apa? Tampak bekas sujud pada wajahnya. Wajahnya itu penuh energi positif. Apa yang dimaksud energi positif? Punya daya sedot untuk menarik perhatian orang lain. Punya empati dan simpati, punya daya tarik, punya magnet, punya gravitasi, seolah-olah menyedot perhatian orang. Begitu wajahnya muncul, seperti yang diperjanjikan barusan ini, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita. Jadi wajahnya Rasulullah itu seperti bulan purnama. Bagaimana wajahnya bulan purnama? Bercahaya kan Bapak Ibu? Bahkan dalam bait berikutnya nanti di bagian akhir, tapi kita tidak baca tadi. Anta syamsun fauqa syamsun, anta nurun fauqa nurun. Engkau adalah matahari di atas matahari, lebih bercahaya daripada matahari itu. Anta nurun fauqa nurun, engkau adalah cahaya, di atasnya cahaya, lebih bercahaya daripada segala macam cahaya. Siapa itu? Wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajahnya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muncul tanda-tanda sujud pada wajahnya. Cahaya wajah itu bisa kita peroleh melalui sujud
secara total Bapak Ibu. Ibu-ibu yang datang dari rumahnya jauh-jauh ke Istiqlal ini khusus untuk littaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya, lalu sujud tersungkur di hadapan kebesarannya, menyerahkan diri secara total dirinya kepadanya, bangkit dari sujud, maka itu bulan purnama akan bercahaya di wajahnya. Itu yang disebut dengan simaum fi wujuhihim min athar sujud.